Dia kenapa dia jadi begitu? Kembali lagi bersama kita di channel Mind Montessori bersama saya dan Dedek Kila. Sebelum teman-teman nonton video kali ini, jangan lupa like dan subscribe video channel kita supaya tetap update terus dan menonton video-video kita selanjutnya. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan metode Mind Montessori yang bernama membaca. Kita coba membuat interaktif kepada Dedek Kila supaya dia tertarik dengan apa yang dia baca dan dia imajinasikan. Oke? Mari kita undang Dedek Kila. Sini siapa? Kita ada berapa buku? Dedek Kila mau baca yang mana? Dedek Kila, ini ada berapa buku, Papa? Dedek Kila baca buku yang mana? Oke, kali ini kita mau mencoba untuk menerapkan metode Montessori, yaitu dengan membaca, supaya Dedek Kila bisa terlatih untuk berimajinasi dan melatih dia untuk belajar membaca. Oke, Dedek Kila. Oh, kebetulan Dedek Kila sudah megang alat ini nih. Ini kan? Kita coba. Wah, seperti tongkat. Kita coba. Dedek mau baca buku mana? Kita baca buku yang mirip itu, megang itu. Hah? Ini? Kita baca buku ini? Iya! Oke, hari ini kita mencoba untuk membaca buku Cinderella. Ini kan, Dek? Di sini kita coba baca buku bersama Dedek Kila, yang nanti kita lihat ekspresi dan cara baca bukunya seperti apa gitu ya. Nah ini dipegang aja, kita taruh sini. Oke, kita lihat. Wow, Cinderella. Ya, setelah situ Cinderella. Nah, zaman dahulu kala hiduplah gadis rupawan bernama Cinderella. Ibunya telah meninggal saat ia masih sangat kecil, sehingga Cinderella hidup berdua saja dengan ayahnya. Oke. Namun, ketika ayahnya tiba-tiba meninggal, Cinderella berduka segera tahu bahwa ibu tirinya adalah sosok yang dingin dan kejam. Seiring berjalannya waktu, Cinderella menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Meski begitu, tiap pagi ia selalu punya harapan baru bahwa suatu hari saat nanti impiannya untuk hidup bersama. Suatu pagi, ini. Suatu pagi, Jack si tikus bergegas memberitahu Cinderella bahwa tikusnya baru masuk ke jebakan. Di antara sekian banyak tugas rumahnya, Cinderella harus pergi ke kandang untuk memberi makan. Nah, ternyata di depan pintu ada seekor kucing yang sedang menunggu, dan si Jack tikus itu mencoba untuk mendekati kucing itu bernama Lucifer untuk menyepakkan kaki si kucing, dan ceprot, Lucifer terpleset hingga wajahnya terbenam di mangkuk susu. Lalu para tikus bergegas lewat dan keluar kandang. Nah, Cinderella menghabiskan sisa harinya mengerjakan berbagai tugas rumah. Bawa setrikaan itu, suruh saudara tirinya. Jangan lupa buatkan teh kami, imbu saudara yang lain. Ambil cucian dan lanjutkan pekerjaanmu, perintah ibu tirinya. Sementara itu, di istana kerajaan, sang raja mengeluh kepada Grand Duke, sudah saatnya putraku menikah. Isaknya, aku menginginkan cucu. Raja memutuskan untuk mengadakan pesta dansa. Kalau semua gadis lajang datang, ucap sang raja, pangeran bisa menemukan calon istrinya di antara mereka. Keesokan paginya, Cinderella sejenak berhenti mengerjakan tugasnya untuk menjawab ketukan pintu. Pengantar pesan istana memberikan undangan untuk pesta dansa malam itu. Ibu tiri Cinderella membayar undangan itu dan membacanya dengan lantang. Atas perintah kerajaan, semua gadis lajang harus hadir, ucapnya. Kedua putrinya bersorak penuh semangat. Aku sangat lajang, ujar saudara tirinya.
dan saudaranya membayangkan bahwa sang pangeran akan jatuh cinta pada mereka. Cinderella juga bersemangat. Wah, itu berarti aku juga boleh hadir, ujarnya. Kalau saudaranya, oke, ya, oke. Apa baca dulu? Kalau kedua di luar dugaan, ibu tirinya setuju. Aku tak melihat alasan yang Cinderella akhirnya menyelesaikan semua tugas dan naik ke kamarnya. Ia sangat sedih menyadari. Oke, jadi mulai bosan, kita kasih. Ternyata dia memegang alat. Sling. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, menyelesaikan semuanya di kejauhan. Kemudian dari sudut matanya Cinderella melihat gaun barunya kejutan serupa tikus dan burung. Oh, terima kasih banyak, seru Cinderella. Ketika saudaranya melihat diri Cinderella tampak menawan dengan pita dan manik-manik lama mereka, keduanya jadi murka karena iri. Mereka mencabik gaun Cinderella, menarik pita-pitanya dan meretas kalung manik-maniknya. Sementara Lady Tremaine hanya berdiri dan menyaksikannya. Kini, Cinderella tak punya harapan lagi untuk bisa menghadiri pesta dansa. Ia berlari ke kebun dan menangis. Tiada lagi yang bisa kuharapkan, isaknya tak ada. Namun tepat saat itu hadirlah sosok yang menimbulkan rasa nyaman di sisinya. Itu Ibu Peri. Ibu Peri, ya kan? Itu Ibu Peri pelindung Cinderella. Sekalah air matamu, ucapnya pada Cinderella. Kau tak bisa menghadiri pesta dansa berpenampilan seperti ini. Tapi aku tak akan pergi, ujar Cinderella. Tentu saja kau akan pergi, balas Ibu Peri pelindung. Nah, Ibu Peri pelindung mengayunkan tongkat ajaibnya. Oh, dia lagi megang tongkat ajaib, ya kan? Mana dia tongkat ajaibnya? Ini. Kita buat tongkat ajaibnya yang udah dibuat tadi. Oke. Set. Tongkat ajaib yang sudah diremat-remat dede. Ya. Sling. Oke, ini Dedek pegang. Kita pegang. Sling. Ibu Peri pelindung mengayunkan tongkat ajaibnya di atas sebuah labu, lalu muncullah kereta kuda semarak. Sling. Oh, bagusnya. Kemudian Ibu Peri pelindung mengubah Jack dan Goose dan dua tikus lain menjadi 4 kuda putih gagah. Lalu ia mengubah Major, si kuda menjadi Sais, dan Bruno si anjing menjadi pelayan kereta. Nah, Ibu Peri pelindung melambaikan tongkat dan lagi mengucapkan, gimana? Sling. Oke, kita coba ke Dedek, gitu ya. Kita coba sling. Ibu Peri pelindung membuka bajunya, membuka menyihir. Sling. Iya, sling. Oke, Dedek bilang, lanjutin lagi sih. Dedek dia kenapa dia jadi begitu? Cinderella sling. Nah, Cinderella bergegas ke istana, naik kereta kudanya, ajaib berteman-temannya mengantar secepat mereka bisa. Itu tadinya. Oke. Pangeran bergegas mendekati Cinderella dan berdansa. Dong. Aku harus pergi, Cinderella, dan melepaskan sepatunya. Sepatunya itu dilepas. Pling, gitu kan. Satu aja. Ketinggalan, gitu kan. Oh iya nanti. Dan Cinderella menjadi orang yang biasa lagi. Ambil. Aduh. Dah. Di kerajaan sang pangeran bersumpah ia akan menikahi gadis yang meninggalkan sepatunya di pesta dansa. Pengantar pesan kerajaan menyampaikan berita pencarian itu kepada bahwa pengumuman siapa yang memiliki sepatu itu akan dinikahi oleh pangeran. Sang Cinderella mendengarkan pengumuman itu dari kamarnya dan ternyata ibu tirinya mendengar. Oh ya, ternyata ibu tirinya mendengar dan dikunci di dalam kamar. Dan ternyata utusan dari kerajaan datang.
dan dia mencari orang yang memiliki sepatu atau ukuran yang pas dengan yang dibawa sama utusan kerajaan, dan dicobanya apakah saudara-saudarinya cukup menggunakan sepatu tersebut. Ternyata tidak, kebesaran. Dan Cinderella mendengarkan pengumuman itu dari kamar, dan dia mencoba bilang kepada mereka bahwa bolehkah saya mencoba? Oh, iya. Dan ternyata sepatu itu sepatunya yang ketinggalan di Jeep Esperanza. Iya. Oke, ya sudah mulai keringetan ya, gak apa-apa. Oke, dibuka dulu. Nah, oke, akhirnya dalam cerita tersebut bahwa sepatu tersebut ternyata pas yang dipakai oleh Cinderella. Akhirnya pesta pernikahan kerajaan segera diselenggarakan. Cinderella dan pangeran menikah, membawa kebahagiaan bagi raja dan semua teman-teman Cinderella. Begitulah kisah buku dari Cinderella. Mungkin teman-teman bisa membacakannya dan lebih interaktif kepada anaknya supaya dia tetap menarik perhatian dan mau untuk belajar membaca. Oke teman-teman sekalian, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube kita Main Montessori. Untuk itu demikianlah kita buat. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap di rumah aja. Dadah. Dadah.